Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berhimpun sebagai jemaat Tuhan dalam rumah kita masing-masing, menyatukan jiwa dan raga untuk menghadap Tuhan, beribadah kepadanya. Bersama-sama kita bangkit berdiri, menaikkan pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa memenuhi hati kita sekalian. Tuhan beserta saudara. Pada hari ini, kita beribadah dengan tema bersiap menabur. Melalui tema ini kita diteguhkan untuk siap sedia setiap saat menjadi pemberita firman Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, dalam kehidupan kami selalu menjumpai padanan-padanan, kekuatan, kelemahan, kebenaran, kesalahan, kebaikan, kejahatan, dan begitu banyak hal-hal lainnya. Kami saat ini mengingat
bahwa dari kami selain kami diberi anugerah talenta dari Tuhan, diminta untuk menguatkan kebenaran dalam panggilan iman kami, berbuat baik. Kami juga melakukan begitu banyak hal yang salah, begitu banyak tindakan, pikiran, dan perasaan yang jahat, serta kami memiliki begitu banyak kelemahan. Kesalahan, kejahatan, dan kelemahan adalah hal-hal yang sering kali kami perjumpakan dengan orang lain. Oleh karenanya Tuhan, saat ini kami hendak mohon ampun, karena dalam kesalahan, kejahatan, dan kelemahan kami acap kali dikuasai oleh dosa dan melukai Tuhan dan sesama kami. Maka dari itu sebagai pribadi, sebagai komunitas, baik keluarga maupun gereja dan masyarakat, kami mengaku dosa kami. Kami memohon Tuhan boleh menolong kami, memperjuangkan mengatasi kelemahan kami, memperjuangkan tindakan kami untuk berbuat benar dan mengubah kesalahan kami, serta belajar kembali berpikir, merasa, dan bertindak baik, alih-alih kami melakukan kejahatan. Itu semua hanya terjadi ketika hikmat Tuhan menolong kami dalam pengampunan Yesus Kristus dan pemeliharaan Sang Bapa. Amin. Syukur, pujian, dan sembah kepada Dia, angkatlah yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi hala Bapamu berharga tinggi amat. Berita anugerah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Karena kita telah berdamai dengan Allah, maka kita pun patut berdamai dengan keluarga kita. Berikanlah salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan
hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup ku beri padanya. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Saudara-saudara, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, firman itu telah menjadi manusia dalam diri Kristus. Dan firman-Mu telah menyapa kami melalui penyataan langsung maupun tidak langsung yang Kau berikan kepada kami. Maka dari itu izinkan kami untuk menghidupi firman dan menjadikan firman itu nyata dalam perilaku kami sebagai manusia. Sehingga kami manusia-manusia yang rapuh ini diberikan kekuatan untuk hidup semakin baik dalam keseharian kami. Tolong kami, jangan biarkan firman itu lalu daripada kami, tetapi tumbuhkanlah dengan kuasa-Mu firman itu supaya menjadi buah-buah yang nyata dan persembahan yang harum yang boleh dinyatakan untuk Tuhan. Di dalam nama Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan membaca Mazmur 65 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan. Batang air Allah penuh air. Engkau mengairi alur bajaknya. Dengan dirus hujan, engkau menggemburkannya.
Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Tanah-tanah padang gurun menitik. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Pembacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 11. Roma 8 ayat 1 sampai 11 di bawah judul perikop Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, bacaan kita diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak berduri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik
ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Apa kabar? Kita masih menikmati peribadahan daring, peribadahan online. Dan kita masih belum masuk dalam peribadahan onsite. Karena kita tahu pertumbuhan COVID di Indonesia masih menuju dalam tahap puncaknya atau peaknya. Saudara-saudara, meskipun demikian, marilah kita merenungkan tentang penabur hari ini. Dan biarlah roh Tuhan akan menyapa saudara untuk tetap merasakan kusyuknya peribadahan, hikmatnya peribadahan bersama dengan keluarga saudara-saudara di rumah. Tentu kita tidak heran, tidak asing, dan sudah menjadi biasa ketika kita mendengarkan perumpamaan tentang penabur. Allah menaburkan firman, kehendaknya. Kalau dalam tradisi Kristen ada dua macam paling tidak, penyataan Allah dan penyataan firman-Nya. Yang pertama adalah penyataan langsung, dan yang kedua adalah penyataan yang tidak langsung. Penyataan langsung adalah penyataan di mana kita saksikan di dalam Alkitab ketika Allah atau Tuhan berkata-kata langsung kepada tokoh-tokoh di dalam Alkitab, kepada manusia, kepada dunia. Allah berjumpa langsung dengan seseorang. Tetapi ada juga pernyataan tidak langsung, di mana kehendaknya firman-Nya itu disampaikan melalui media yang lain. Bisa melalui alam, bisa melalui manusia lain, atau bisa melalui hal-hal lain di sekitar kita. Termasuk refleksi kita sendiri, di mana Allah kadang berbicara kepada kita pada saat kita merenungkan, berefleksi tentang kehendaknya. Nah, cara-cara ini dalam sepanjang hidup manusia selalu diberikan oleh Allah. Dia selalu berfirman, menyatakan kehendaknya dan menaburkan apa yang Dia mau kepada kita. Kalau kita tahu bahwa Allah menaburkan kehendak dan firman-Nya setiap saat dan setiap waktu, maka kita juga tahu di dalam bacaan kita di Matius 13 bahwa ketika Allah menaburkan kehendak dan firman-Nya, ada beberapa jenis orang. Yang pertama, orang yang diumpamakan tanah yang di pinggir jalan. Di ayat 19 dijumpai bahwa orang yang seperti tanah yang di pinggir jalan itu adalah orang yang menerima benih firman itu tapi tidak mengerti. Banyak orang, termasuk kadang saya juga, menjumpai firman dalam penyataan langsung maupun tidak langsung. Dalam ibadah-ibadah, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah firman Tuhan, teguran Tuhan, kehendak Tuhan. Sehingga firman itu kemudian berlalu begitu saja karena kita tidak mengerti. Ada juga yang sering dan rajin beribadah, tetapi dia tidak sungguh-sungguh mengerti. Kata mengerti di sini bukan hanya ditafsirkan sebagai mengerti secara logika, tetapi juga meresapi dan memahaminya. Sehingga benih itu tidak tumbuh sama sekali. Benih itu pun kalau tumbuh sebentar, lalu gampang mati. Yang kedua adalah tanah yang berbatu. Kita diumpamakan sebagai tanah yang berbatu. Orang yang mendengar firman itu menerima sih, mengerti sih,
menerima dengan gembira, tetapi dia tidak berakar. Kenapa? Ya hanya menerima saja. Begitu ada kesulitan, lalu orang itu segera murtad. Murtad ini bukan pindah agama yang dimaksud di sini. Murtad adalah orang yang tidak lagi mengikuti kehendak Tuhan. Jadi kadang ada orang yang bilang murtad itu untuk mengecap orang yang konversi. Agama apapun kadang menggunakan kata murtad untuk mengecap orang yang pindah agama. Sebenarnya kata murtad itu dimaksudkan adalah orang yang tidak taat. Meskipun agamanya sama, kalau tidak taat ya namanya murtad. Ini pengertian dari ayat 21. Ayat 22, kita mengetahui bahwa kita adalah bisa jadi orang-orang yang seperti tanah bersemak duri. Orang-orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti, tapi karena khawatir ada begitu banyak ilalang semak-semak yang lain, sehingga pertumbuhan itu tidak optimal dan tidak maksimal. Bahkan ketika himpitan-himpitan tipu daya, ya masih tipu. Ini kalau bahasa sederhananya adalah Kristen tomat. Kristen yang tobat lalu kumat. Tobatnya kadang hari Minggu dengerin firman, terima, yes. Tapi begitu keluar ke dunia nyata, kekhawatiran dan segala macam itu, tipu daya dunia, tipu daya kekayaan, itu membuat dia tenggelam lagi dalam kejahatannya. Jadi ya hanya muter-muter di situ ya, tobat, kumat, dan bolak-balik. Ini semak duri. Sehingga ia tidak bisa berbuah. Mengerti, kadang menghidupi firman Tuhan, yes, tapi tidak berbuah secara optimal. Nah, ada yang keempat adalah tanah yang baik, yang mendengar, menghidupi di tengah himpitan, di tengah tipu daya, tapi mereka semua boleh bertumbuh dengan baik, bertahan dalam cuaca yang ekstrim sekalipun, mereka berakar kuat, dan akhirnya buah itu dapat dinikmati lingkungan. Tentu kita sadar bahwa kita diharapkan menjadi orang yang seperti tanah baik tadi, ayat 23. Tentu kita sadar, tapi evaluasi kita untuk bagian yang pertama khotbah ini adalah apakah kita sudah sampai pada tahap kita adalah tanah yang baik. Saudara dan saya, kadang-kadang pembawa firman itu pun bergumul untuk memperjuangkan firman menjadi tanah yang baik. Kadang-kadang saya pribadi juga harus berefleksi lagi, apakah betul saya ini tanah yang baik? Atau jangan-jangan saya seperti tanah yang di pinggir jalan, yang gak ngerti apa yang saya omongkan. Seperti kata-kata Yesus. Bisa saja Yesus berkata kepada kami para klerus, para imam, ampunilah mereka karena tidak tahu apa yang mereka katakan. Bisa jadi, dan itu harus menjadi refleksi yang dalam dari para pembawa firman, baik kelompok imam maupun dari kelompok awam. Tidak semudah itu mewartakan firman, kita harus mengoreksi diri juga selain kita melakukan pewartaan itu bagi orang lain. Lalu yang kedua, apakah kita seperti tanah yang berbatu? Atau kita menjadi tanah yang bersemak duri? Atau jangan-jangan tiga-tiganya? Kita bukan hanya di pinggir jalan berbatu-batu bersemak duri, tetapi kita sekaligus ketiganya, di mana semuanya jadi amburadul dan acak-acakan firman itu. Kenapa? Karena bisa saja kita itu tanah yang di pinggir jalan, yang di pinggir jalan itu berbatu, dan yang di pinggir jalan berbatu bersemak duri pula. Jadi perumpamaan ini bukan klasifikasi, tapi bisa saja itu merupakan gabungan dari ketiganya. Bisa saja hanya sebagian hidup kita saja yang kemudian menjadi tanah yang baik, sisanya campur aduk, tidak karuan. Refleksi kita yang pertama ini adalah mari kita temukan. Kalau kita adalah tanah yang di pinggir jalan, pindahkan tanah itu ke ladang. Kumpulkan, pupuklah, jadikanlah tanah itu tanah yang subur. Tingkatkanlah unsur haranya. Tingkatkanlah kadar airnya sehingga kita boleh menjadi tanah yang baik. Kalau ladang kita, tanah kita adalah berbatu-batu, ambil batunya, buanglah. Ini di kitab Pengkhotbah
Ada waktu untuk melempar batu dan ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk menyusun batu. Kalau kita lihat pemaknaan itu, salah satu penafsir mengatakan bahwa membuang batu adalah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu di Israel. Kalau Bapak Ibu sempat jalan-jalan ke wilayah Timur Tengah, Bapak Ibu akan melihat ada beberapa ladang yang penuh dengan batu. Dan ketika dia mau menanam, musim tanam tiba, batu-batu itu harus diambil, harus dibuang keluar dari ladangnya untuk menjadikan tanah-tanah itu bisa berkumpul dan subur. Itu sebabnya kalau tanah kita adalah tanah yang berbatu, maka buanglah batu itu. Tingkatkanlah unsur hara dan airnya sehingga siap. Kalau ada banyak semak duri, siangi. Buang ilalang itu, buang semak duri itu. Jadikanlah dirimu sebagai tanah yang subur. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah corona ini, pandemi corona ini, kita menjumpai bahwa ada banyak himpitan yang kita alami. Himpitan dari keluarga di mana rumah sekarang sudah menjadi tempat apapun, rumah tidak senyaman dulu lagi. Karena rumah itu menjadi sekolah bagi anak-anak, rumah itu menjadi tempat kerja, rumah menjadi tempat istirahat, rumah tidak lagi menjadi rumah yang tenang. Pada saat sebelum Covid, saya berkata kepada istri dan istri juga berkata kepada saya, kami berjanji bahwa rumah itu tidak menjadi tempat bercerita di tempat kerja kita ngapain dan ada apa. Rumah adalah tempat kita untuk membangun relasi. Bercerita tentang pekerjaan itu bisa di tempat yang lain ketika kita ngobrol dan sebagainya. Sekarang tidak bisa lagi itu dilakukan karena rumah itu ya tempat kerja, rumah itu tempat belajar dan semuanya. Himpitan PHK, himpitan kesulitan keuangan, himpitan segala macam lah. Ya, ketakutan kita termasuk kena Covid dan sebagainya. Kita berada dalam situasi yang sulit. Dan pertanyaan untuk penabur ini, tentang penabur ini menjadi sangat relevan. Apakah kita semakin dekat dengan firman Tuhan di tengah pandemi ini? Atau justru himpitan itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Refleksi yang kedua adalah tentang bagaimana kita belajar untuk menilai diri kita. Apakah justru di tengah pandemi ini kita melakukan banyak tipu daya? Kita tidak produktif, kita menyerah, self-talk, bahasa kita terhadap diri kita sendiri buruk. Itu tantangan bagi kita. Nah, saudara-saudara, berikutnya, ketika kita sudah bicara tentang Allah sebagai penabur dan kita adalah tanahnya, panggilan orang Kristen juga adalah di bagian yang berikutnya, bahwa orang-orang Kristen itu juga diminta untuk menjadi penabur firman. Kita diminta untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mewartakan karyanya, menyuarakan suara kenabian, dan bertugas menyebarkan kasih dan kebenaran. Jadi selain kita sebagai tanah, kita sekarang juga diminta untuk sebagai penabur. Sebelum menjadi penabur, jadilah tanah yang baik, upayakanlah semaksimal mungkin. Meskipun kita punya kelemahan, Allah akan memberkati kita untuk menjawab panggilannya menjadi penabur di tengah dunia ini. Nah, untuk menjadi penabur, apa tantangannya? Pertama, penabur harus mengenal ladang di mana ia berkarya. Seperti seorang pendeta mengenal umatnya. Penabur harus memperhatikan komunitasnya. Bagaimana cara komunikasi dengan orang yang ada di sana. Mayoritas jemaat, sebagian besar jemaat atau per personal, kita harus paham bagaimana berbicara dengan orang-orang itu. Sebagai penabur, kita harus melihat seberapa jauh ladang kita tepat untuk kita taburi. Kalau berbatu, ya dibuangin dulu batunya. Bersemak dulu, berduri, buangi dulu semak durinya. Kenalilah lingkungan di mana Anda akan menjadi penabur. Di rumah Anda, tentu caranya berbeda dengan di gereja.
Bisa saja satu suku berbeda dengan suku yang lain. Bisa saja satu tingkat pendidikan berbeda cara menaburnya dengan tingkat pendidikan yang lain. Sebelum Anda menaburkan kebenaran dan kebaikan, firman Tuhan dan kehendak Tuhan, maka kenalilah itu panggilan Anda ketika Anda mau jadi penabur. Yang kedua tentang jenis benih. Ketika Anda dipanggil Tuhan untuk menjadi penabur, kenalilah jenis benih yang akan ditaburkan. Paulus pernah berkata tentang makanan lunak dan makanan keras. Ketika Anda berbicara dengan anak-anak, tentu Anda akan berbeda berbicara dengan orang dewasa bahkan lansia. Jadi ketika Anda akan menaburkan firman Tuhan, kehendak Tuhan bagi kelompok-kelompok tertentu, Anda harus memilih jenis benih yang tepat. Sehingga jenis benih yang tepat itu akan menghasilkan buah yang optimal. Lalu yang ketiga, tentang perawatan. Ketika Anda sudah melakukan assessment, memilih jenis benih, lalu yang ketiga, Anda perlu untuk merawat. Ladang yang telah ditaburi benih perlu dirawat. Apakah kita model penabur yang hit and run? Atau kita model penabur yang nurture, merawat dengan baik? Hit and run itu artinya ya sudah, lempar-lempar, tumbuh nggak tumbuh terserah. Atau apakah kita yang mencermati ketika kita melempar benih, kita melihat seberapa pertumbuhannya, kita kemudian mengoptimalkan benih itu tumbuh dengan baik. Tentu komunitas gereja diharapkan menjadi komunitas penabur-penabur yang memiliki semangat untuk nurture. Bukan hanya by nature, tapi juga by nurture. Merawat satu persatu. Seperti hakikat Yesus sebagai penabur yang sejati, gembala itu mengenal domba-dombanya. Satu-satu diberinya nama dan gembala itu betul-betul memperhatikan apa yang dibutuhkan mereka. Jadi komunitas di GKI adalah komunitas penggembalaan. Penggembalaan artinya adalah komunitas yang saling merawat. Yang menjadi penggembala di GKI siapa? Bukan hanya pendeta, bukan hanya penatua, tetapi umat satu dengan yang lain akan saling menguatkan dan menggembalakan. Yang keempat dan kelima sekaligus. Di akhir khotbah ini saya ingin mengatakan bahwa firman yang tumbuh, upaya kita harus kita serahkan pada pertumbuhan yang berasal dari Allah sendiri. Kadang-kadang kita sudah bekerja keras menyiapkan ladang, tetapi firman itu tak kunjung tumbuh dan berbuah di ladang yang kita taburi. Ingatlah, Allah yang memberi pertumbuhan. Itu yang dinyatakan oleh Paulus. Percayakanlah dan senantiasa berhubungan dengan Allah. Jangan sampai penabur yang katanya menaburkan firman dan kehendak Allah malah jauh dari Allah. Jangan sampai katakanlah pengkhotbah, kita suka ngotbahin orang. Pengkhotbah itu bukan hanya pendeta. Orang-orang juga seringkali mengutip firman Tuhan, tapi firman itu rupanya tidak berlaku untuk kita atau kita bahkan jauh. Jangan sampai kita seperti yang Yesus katakan berseru doang, Tuhan, Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan di dalam hati dan kehidupan kita. Jangan sampai kita melayani, katanya melayani menaburkan firman. Jangan sampai hati kita kosong dan Tuhan itu tidak berlaku sama sekali dalam hidup kita. Tampil sebagai show dan sebagainya. Hati-hati, karena pertumbuhan dan perawatan itu juga harus diimbangi dengan penghidupan firman dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, menjaga ritme. Ini yang kadang-kadang kelewat. Jadi orang harus terus bekerja. Orang harus menabur terus-menerus. Tapi kita harus ingat, petani dan penabur benih itu butuh waktu beristirahat. Ketika matahari terbenam, ia harus beristirahat. Agar esok harinya ia memiliki kekuatan. Kadang ada penabur yang modelnya sprint. Semangat di awal, tabur, berkarya, pelayanan, beritakan firman, oke. Tapi habis itu tiba-tiba ambruk, kelelahan dan berhenti,
nggak lagi terdengar kabarnya. Kenapa? Karena dia melalaikan waktu untuk berefleksi pribadi. Istirahat pribadi itu penting, menenangkan diri, mengatur ritme, itu juga penting dalam karya kita untuk menabur. Apalagi firman itu bermata dua. Ada saatnya ketika kita menabur, kita juga harus melihat diri kita sendiri. Disitulah waktu kita beristirahat, yaitu ketika kita merefleksikan kena mengenanya bagi diri kita. Nah, ada orang yang mampu untuk mengatur tugasnya sebagai penabur itu seperti maraton. Dia mengatur betul nafasnya, mengatur ritme larinya, sehingga 42 km itu bisa dilampauinya dengan baik. Pelari maraton pasti paham betul, nggak mungkin dia sprint di awal, lalu kemudian jalan kaki di akhir. Lebih baik dia lari dulu pelan-pelan, lalu menjelang garis finish, dia baru sprint. Inilah hakikat kita sebagai penabur. Jadi saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, hari ini kita belajar dua hal. Hakikat kita sebagai tanah yang subur, diminta oleh Tuhan, lalu hakikat kita juga untuk sebagai penabur. Selamat ditabur dan selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, di tengah pandemi ini kami merasakan begitu banyak kesulitan yang menghimpit kehidupan kami. Segala dimensi kehidupan kami terpengaruh dan terdampak. Siapapun kami, dari golongan usia anak sampai lansia, apapun tingkat pendidikan kami, apapun pekerjaan kami, dimanapun kami tinggal, suku apapun kami, agama apapun kami semua merasakan dampak dari ini semua. Kami percaya Tuhan mengerti dan saat ini sedang berempati kepada kami. Maka dari itu izinkan kami memohon Tuhan, agar Tuhan menolong kami di tengah situasi ini. Kami berdoa bagi kami yang sakit supaya kami dipulihkan dengan kuasa-Mu, melalui tindakan medis yang diperlukan. Bagi kami yang sehat, izinkan kami memiliki hikmat untuk menjaga kesehatan kami. Bagi kami yang berkekurangan karena di PHK, karena berkurangnya penghasilan kami, kesulitan dalam bisnis dan segala macamnya, kami mau Tuhan menguatkan kami dan tetap berusaha serta berjuang mencari jalan keluar bersama-Mu. Kami juga ingin berdoa bagi kami yang berkelimpahan, bagi kami yang tetap dalam posisi baik, penghasilan dan sebagainya. Izinkan kami untuk memiliki hikmat, mendapatkan berkat ini untuk dapat disalurkan, dan terjadi keseimbangan karena yang kuat menolong yang lemah. Kami juga ingin berdoa bagi gereja-Mu, baik gereja-Mu yang masih belum beribadah on-site, maupun mereka yang sudah membuka kembali rumah-rumah ibadah untuk beribadah, termasuk rumah-rumah ibadah agama lain. Kami berdoa agar Engkau boleh menjauhkan komunitas kami sebagai tempat penularan yang baru. Berikan hikmat bagi para pengelola rumah ibadah,
supaya dengan protokol yang ketat mereka dapat menjaga kesehatan. Dan bagi yang beribadah online, demikian pula yang onsite, kami mau Tuhan boleh tolong mereka agar pekerjaan firman dan pewartaannya masih terus berjalan. Engkau juga yang akan pelihara gereja Tuhan untuk terus dapat membangun tanggung jawabnya bagi masyarakat, menjawab panggilan dan suara-suara kenabian bagi karya Tuhan di tengah masyarakat. Kami juga ingin berdoa bagi pemerintah agar pemerintah juga dapat segera bersama-sama dengan tenaga-tenaga medis yang handal untuk menciptakan vaksin dan dapat segera diluncurkan. Kami tahu ada beberapa rumah sakit yang sudah mulai membuka percobaan vaksin terhadap manusia. Kami ingin proses ini berjalan dengan baik dan vaksin yang betul-betul baik itu dapat diterima oleh masyarakat sehingga keadaan dapat kembali normal. Kami juga percaya Tuhan Engkau akan menolong pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi, kestabilan pangan, kestabilan sosial dan politik, juga keamanan. Karena kami tahu ketika masa sulit ini dialami oleh semuanya, kami tahu ada orang-orang yang jahat yang biasanya menggunakan situasi semacam ini untuk menciptakan kekacauan. Jauhkan kami daripada yang jahat. Biarlah pemerintah dunia tetap menjaga harkat dan martabat serta hakikat kemanusiaan itu di tengah pandemi yang berlangsung ini. Inilah kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi maupun di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dasar persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat kita serahkan dengan cara transfer melalui rekening GKI Maleo Raya, Bank Permata, nomor 043 280 0016 atau melalui QR CIMB Niaga GKI Maleo Raya. Kita mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan karena diberi kesempatan
untuk menyatakan syukur kami lewat persembahan keluarga yang kami bawa kepadamu di saat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menguduskan persembahan ini yang jauh dari berkat yang Engkau siapkan bagi kami setiap hari. Dan kiranya Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang akan mengelolanya, supaya persembahan ini dapat menjadi alat kasih-Mu, baik dalam jemaat kami maupun bagi perluasan kerjaan-Mu di tengah-tengah dunia. Di dalam nama Yesus yang telah memberkati kami berdoa. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuayan pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak akan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera. Amin.